Ibu Nur Hidayah. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Romo Mutiara Andalas dari Universitas Sanata Dharma menyampaikan tanggapannya. Silakan, Romo. Terima kasih Ibu Nur Hidayah dan Ibu Nihayatul Wafiroh. Kalau dalam teologi itu ada teolog-teolog besar ya, dan kita kemudian teolog-teolog kemudian ini adalah teolog-teolog kecil yang memberikan catatan kaki. Maka saya hanya akan memberikan catatan kaki atas dua presentasi yang sudah diberikan sebelumnya, terutama dari Ibu Nur Hidayah. Tadi sudah menyebut bahwa COVID-19 ini memiliki banyak dimensi, maka perlu kita pandang secara holistik. Saya kira yang sudah banyak dibahas adalah bahwa ini adalah isu kesehatan, ini isu ekonomi, dan isu-isu lain. Barangkali yang agak lebih lirih dikatakan bahwa ini adalah isu teologis. Maka pada kesempatan ini perkenankan saya untuk lebih menyuarakan isi COVID-19 sebagai sebuah isu teologis. Nah, saya kira bagi kami, terutama yang ada di Religious Studies dan juga di bidang Departemen Teologi, kita memandang bahwa COVID-19 ini disruptif untuk juga hidup beriman kita. Disruptif dalam arti yang ganda. Ada barangkali tanggapan, dan ini juga saya lihat di beberapa komunitas agama, bahwa yang muncul pada masa pandemi adalah diskusi-diskusi teologi yang lebih apologetikal, ya. Dan saya tidak terlalu suka dengan ketika kita berhadapan dengan pandemi, justru kita banyak bertengkar soal agama, soal kredo, soal syahadat kita. Nah, sisi yang kedua yang menurut saya menarik adalah bahwa COVID ini memberi efek disruptif dalam arti bahwa kita kemudian dalam judul buku kita bicara tentang solidaritas sosial dan juga keterlibatan lintas iman. Ini menurut saya efek disruptif dari COVID kalau kita pandang dari sisi yang lebih teologis. Saya kira dari sisi kemanusiaan sudah ada banyak tulisan dari rekan-rekan yang dalam literatur yang saya baca berkembang yang kita sebut sebagai disaster citizenship, jadi kewargaan yang lahir karena bencana atau karena pandemi. Di banyak tempat saya kira kita melihat ada gerakan Skomubeng, ada gerakan piring kasih, ada banyak gerakan Jogotongo, berbagi benih. Buat saya itu adalah respon-respon yang sangat positif di hadapan pandemi COVID-19. Lalu bagaimana tanggapan yang lebih muncul dari komunitas-komunitas agama? Saya secara khusus memberikan perhatian pada dua kelompok yang memberikan respon sangat positif di hadapan isu pandemi, yaitu dua gerakan di dalam Gereja Katolik di Jogja, yaitu gerakan Segomubeng dan Seruni Bubeng. Menurut saya mengapa dua gerakan ini penting? Karena hidup menjadi sangat kembali pada hal-hal yang basic pada masa pandemi, yaitu soal pangan dan juga soal minum. Maka dua gerakan ini buat saya sangat menarik, sangat sederhana, dan ini mengingatkan saya pada seorang penyair Korea, seorang aktivis yang pernah dipenjara pada rezim totaliter di Korea, namanya adalah Kim Ji-ha. Dia pernah mengatakan bahwa surga itu adalah nasi. Ketika nasi itu masuk dalam tubuh seseorang, sebenarnya surga sedang memasuki kehidupan seseorang. Maka Kim Ji-ha itu mengatakan nasi perlu dibagi untuk semua orang, nasi perlu dibagi oleh semua orang. Tidak ada yang boleh mengeksploitasi nasi sehingga hanya menjadi milik beberapa orang atau hanya dibagi kepada beberapa orang. Buat saya ini mengaitkan juga pada gagasan
yang terutama karena saya mendalami teologi pembebasan. Teologi pembebasan pada kedalamannya adalah teologi kehidupan. Dan terutama pada masa pandemi, kita berhadapan dengan, mengutip gagasannya Judith Butler, ada precariousness of life, ada kerentanan kehidupan. Bahwa terutama minggu-minggu terakhir ini ya, kita sebenarnya menyaksikan betul kerentanan kehidupan itu. Di Jogja, dalam sehari kita bisa mendengarkan berapa kali sirene ambulans, dan itu berarti entah membawa pasien ke rumah sakit atau membawa jenazah ke pekuburan ya. Dan disitulah kita melihat ada bahwa hidup itu menjadi rentan sekali. Maka gerakan misalnya Skomubeng dan juga Seruni Mubeng menurut saya adalah gerakan dalam arti yang sangat teologis ya, karena membawa kita kembali pada isu kehidupan yang paling basic, yaitu soal logistik. Nasi, air, benih-benih logistik. Ada banyak inisiatif juga sebenarnya selain Skomubeng dan juga gerakan Jogotongo, Seruni Mubeng adalah mereka yang berbagi benih selama masa pandemi agar orang tidak perlu membeli logistik dan dapat mengusahakannya. Nah, rekan-rekan, tadi Mbak Nur Hidayah dan juga Ibu Nihayatul Wafiroh sudah menyebut bahwa pada masa pandemi ini menyeruak, dalam bahasa Gustavo Gutierrez, eruption orang-orang yang selama ini ada di sisi bawah sejarah, di underside of history. Para perempuan, para difabel, mereka yang bekerja pada sektor-sektor yang mau tidak mau harus tetap bekerja pada masa pandemi. Para aktor dan aktris ini selama pra-pandemi biasanya akan berada di belakang layar kehidupan kita. Termasuk tentu para nakes, ya, para perawat, dan mereka yang mengusahakan agar hidup kita tetap berjalan selama masa pandemi. Maka saya sangat senang ketika membaca buku ini bahwa para peneliti masuk ke ruang-ruang itu. Di pasar, bahkan termasuk di ruang-ruang instalasi gawat darurat dan perawatan medis, juga di sektor-sektor informal, bahwa di situ kita menemukan spiritualitas, teologi, dalam arti yang barangkali paling mendasar, bahwa ada ability, ada kebisaan, ada kemampuan, ada keberdayaan di hadapan disabilitas dalam arti yang negatif. Ketika pandemi ini melumpuhkan hal-hal yang selama ini berdaya dalam hidup kita. Maka ketika saya melakukan analisis terhadap gerakan Skomubeng dan juga Seruni Mubeng, terutama yang saya coba lihat adalah bagaimana sebuah komunitas agama, dan nanti saya kira juga komunitas-komunitas kemanusiaan, itu menemukan motif sehingga di hadapan pandemi, responnya bukan apologetikal, melainkan solidaritas sosial. Nah, di Gereja Katolik, salah satu momen yang menurut saya memberikan motif spiritual sehingga orang-orang muda Katolik, terutama di Jogja, dan juga dalam kerjasama, dalam kolaborasi dengan kelompok-kelompok muda lintas iman yang ada di Jogja dengan masjid-masjid setempat di Jogja. Kita tahu ya, di Gereja Kota Baru itu dekatnya ada HKBP, lalu ada teman-teman dari Syuhada, dan kelompok-kelompok lintas iman yang biasanya berbasis kampus ya. Di situ kita melihat ada yang saya sebut sebagai mobilitas spiritual. Jadi spiritualitas, kerohanian itu memiliki mobilitas. Dan mobilitasnya itu bertransformasi menjadi solidaritas, aktivisme, berbagi nasi, berbagi benih logistik, berbagi kehidupan.
Nah, saya kira dalam solidaritas sosial, saya kira yang penting terutama menurut saya adalah bukan terutama tindakan orang membagi dari kelimpahannya. Tapi saya kira kalau kita mau belajar dari teolog pembebasan, misalnya Yon Suprino, dia mengatakan bahwa solidaritas terutama bukan perkara membagi, melainkan perkara menerima. Karena mereka yang terdampak pandemi ini menawarkan persahabatan kepada kita. Seandainya mereka menolak untuk memberikan persahabatan kepada kita, aktivisme solidaritas itu tidak pernah akan bisa berjalan. Solidaritas hanya mungkin ketika mereka menawarkan persaudaraan kepada kita dan kita kemudian menanggapi itu dengan berbagi. Maka kalau mau mengutip tulisannya Martin Buber, maka dalam solidaritas yang terjadi bukan relasi I-it, dalam relasi yang subordinatif, saya yang memberi dengan mereka yang menerima, melainkan lebih dalam relasi yang I-thou, saya dengan kamu, dan justru ketika kita menerima persaudaraan dari mereka yang terdampak pada pandemi, lalu menjadi mungkin bagi komunitas-komunitas lintas iman untuk berkolaborasi dan bahkan lalu berbagi nasi atau berbagi seruni atau berbagi benih-benih logistik yang lain. Maka membaca tulisan rekan-rekan yang ada di buku, saya menyaksikan ya stories of hope, kisah-kisah pengharapan. Dan sejauh komunitas-komunitas agama itu melibatkan diri di tengah-tengah pandemi, maka dia tetap bisa berkhotbah menyuarakan pengharapan. Sementara gereja-gereja, komunitas-komunitas agama yang hanya sesekali merespon persoalan pandemi, saya kira dia tidak punya banyak integritas untuk omong tentang harapan, apalagi bicara tentang kehidupan. Maka kalau mau merujuk beberapa teolog Kristen, tadi ada penyakit Injiha, lalu Masao Takenaka, Tuhan perlu bertransformasi menjadi nasi. Tuhan perlu bertransformasi menjadi seruni. Tuhan perlu kita transformasikan menjadi benih-benih logistik yang menghidupkan. Maka saya kira yang terjadi, terutama dalam konteks Ekaristi atau perjamuan, adalah ketika hosti itu menjadi nasi bagi mereka yang terdampak pandemi. Bahwa hosti itu perlu menjadi seruni bagi mereka yang terdampak pandemi. Maka yang dikatakan oleh Masao Takenaka, seorang teolog dari Jepang, buat saya menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks pandemi, bahwa Tuhan perlu kita temukan dalam nasi dan semua hal yang menghidupkan kita. Rekan-rekan, spiritual mobility buat saya menjadi sangat penting kalau kita mau mengukur ini semacam rapid test ya, atau bahkan tes yang lebih serius ya, semacam PCR ya. Apakah komunitas-komunitas agama dan kepercayaan, mohon maaf saya banyak omong tentang agama, dalam tulisan ini buat saya banyak belajar juga dari kelompok-kelompok kepercayaan bagaimana pandemi ini sungguh-sungguh menantang, disruptif terhadap komunitas agama dan kepercayaan. Lalu pada akhir saya kira yang mau saya katakan adalah komunitas-komunitas agama tentu terdampak oleh pandemi, tetapi dia tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Komunitas-komunitas agama dan kepercayaan pada masa pandemi dipanggil oleh Allah untuk berkontribusi. Maka kalau tidak ada mobilitas spiritual, apalagi tidak ada aktivisme berbagi untuk mereka yang terdampak pada masa pandemi ini, saya kira
institusi agama dan kepercayaan perlu kita gugat sekeras-kerasnya. Terima kasih. Terima kasih Romo Patricius Mutiara Andalas dari Sanata Dharma